Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'd. Yang saya cintai, saya muliakan Buya Andri selaku dosen Pancasila yang telah memberikan tugas, yaitu hubungan antara Pancasila dan Islam. Jadi hubungan antara Pancasila dan Islam itu memiliki hubungan yang sangat erat. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Seperti sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama ini tercermin dalam surah Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Menghormati satu dengan yang lainnya dengan menjiwai seluruh sila lain di bawahnya. Sila ini mengandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah perwujudan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Negara Indonesia mengakui Tuhan. Siapa saja yang tidak bertuhan bukanlah warga negara Indonesia. Setiap agama dan kepercayaan memiliki sosok yang dianggap Tuhan. Dan kita saling bertoleransi dan tidak melakukan hal-hal yang intoleran, hal-hal yang mengakibatkan keributan. Dan umat Islam menuhankan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, artinya katakanlah Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama. Dan umat Islam juga diperintahkan untuk toleransi pada agama lain agar mereka beribadah dengan cara masing-masing. Dan dalam ayat lain dikatakan Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Padahal dan di ayat lain dikatakan, Quran surah Al-Maidah ayat 73. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Itu sila yang pertama. Dan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai orang yang beriman atas eksistensi Tuhan, maka kita diperintahkan untuk berbuat adil, sekalipun untuk kerabat, tanpa membeda-bedakan. Hal ini berarti setiap orang harus sama di mata hukum. Quran surah An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, ibu, bapak, dan kerabatmu. Dan manusia diciptakan Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Maka alangkah baiknya memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab dalam setiap perbuatannya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung di dalam sila ketiga, yaitu bahwa negara merupakan persekutuan tempat hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara, suku, ras, kelompok, golongan maupun agama. Perbedaan di antaranya merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas masing-masing. Konsekuensi negara adalah beraneka ragam, tapi tetap satu, seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Manusia diciptakan bersuku-suku, berbangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dipersatukan dalam Perjanjian Damai Undang-Undang 1945 dan Pancasila juga undang-undang di bawahnya. Apabila terjadi perselisihan di antara saudara seagama maupun saudara sebangsa, maka hendaknya kembali dipersatukan atau damaikanlah secara adil. Dan firman Allah yang artinya, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin
jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikan antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Dan sila keempat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilakukan dalam kehidupan bernegara. Dan hendaknya musyawarah lebih dikedepankan. Quran surah Asy-Syura ayat 38, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Quran surah An-Nahl ayat 90 yang artinya Quran surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'mur bil adli wal ihsani wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi sedekah kepada kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dan itulah 5 sila. Dan memang dulu ketika Pancasila ini dirumuskan, tidak hanya tokoh-tokoh politik saja yang ikut campur dalam yang merumuskan Pancasila ini, tetapi para ulama juga ikut, dan para ulama juga ambil peran dalam merumuskan Pancasila, dalam menyetujui atau tidaknya Pancasila ini. Para ulama juga ikut, contohnya seperti Kiai Haji Wahid Hasyim dari kalangan NU dan lain-lain dari kalangan Muhammadiyah. Dan negara Indonesia ini, kenapa Pancasila bisa begitu erat hubungannya dengan Islam, dan memang pengaruh ulama ini banyak untuk Indonesia. Dan mudah-mudahan ke depan kita semua, negara kita ini menjadi negara yang menuhankan Tuhannya dengan sangat kuat, menjadi negara yang memang bertoleransi, bersatu, dan adil. Dan untuk paham mahasiswa-mahasiswi, mudah-mudahan cita-cita kita tercapai, bahagia dunia akhirat. Dan ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada kekurangan, karena saya pun masih dalam proses belajar. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.